Hadirin jamaah salat asar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada petang hari ini kembali bersama bisa hadir di dalam majelis rutin kita usai menunaikan salat asar secara berjamaah. Duduk kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan uraian para ulama kita seputar urusan agama kita sehari-hari, yang tentunya kita berharap mudah-mudahan dengan bertambahnya pengetahuan, bertambahnya wawasan kita akan semakin baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Petang hari ini kita akan lanjutkan materi kita seputar 10 sifat yang semestinya dimiliki oleh seorang mukmin, yang merupakan sifat-sifat terpuji di dalam kehidupan beragama kita. Pada pertemuan yang lalu sudah diuraikan sifat yang pertama, yaitu sifat atau bersikap taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berikutnya ini adalah sifat al-khauf, al-khaufu war raja. Saya akan bacakan teksnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin, ila an qala al-khaufu war raja. Al-khawfu huwa ma'rifatul qalbi bi jalalillahi wa qahrihi wa syadidi iqabihi wa alimi adzabihi. Wa thamaratuhu al-kaffu amma la yurdillaha ta'ala fahuwa zajirun yazjurul insana 'anil ma'asi wal mukhalafat. Sifat kedua yang harus ditumbuhkan di dalam diri kita yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut tidak berarti kita menghindar dari Allah, tapi takut kepada Allah kita semakin mendekat kepada Allah. Takut kepada Allah kita semakin menjaga perintah Allah. Takut kepada Allah kita semakin berhati-hati di dalam kehidupan kita agar jangan sampai terjebak di dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khauf, rasa takut ini sendiri apa pengertiannya? Huwa ma'rifatul qalbi bi jalalillahi wa qahrihi wa syadidi iqabihi wa alimi adzabihi. Jadi sifat takut ini sifat hati. Jadi dia adalah amal hati. Ya, di mana hati mengetahui, meyakini tentang keagungan Allah. Hati mengenal tentang kuasa Allah. Hati juga tahu bahwa Allah itu sangat keras siksanya dan juga sangat pedih azabnya. Maka dengan makrifat ini, dengan kita mengetahui sifat-sifat Allah yang sedemikian ini, inilah yang kemudian nanti akan mencegah kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi dasar kita tidak berbuat dosa, dasar kita tidak berbuat maksiat bukan karena pertimbangan sosial, bukan karena malu kepada manusia, tapi lebih karena kita takut kepada Allah. Takut akan siksa Allah, takut akan kemurkaan Allah. Jadi itu dasarnya. Nah, takut ini akan tumbuh kalau kita kenal siapa Allah. Maka di dalam Al-Quran itu imbang sekali. Ya, ada ayat-ayat yang isinya ancaman dan kecaman, dan juga ada ayat-ayat yang muatannya adalah harapan dan janji-janji besar untuk orang-orang yang taat kepadanya. Ya. Manusia punya kecenderungan khawatir dan takut jikalau dijanjikan atau diintimidasi dengan sesuatu yang akan mencelakakan dirinya. Nah, ini kecenderungan kita manusia. Ya. Sehingga tidak jarang kadang-kadang kita terdesak tidak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita karena ada ancaman. Ya, ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang mengancam ini kita ketahui dia punya power, dia punya kekuatan yang akan mampu mewujudkan, merealisasikan ancamannya. Sehingga kita kemudian tidak berani untuk melanggar apa yang dia sudah katakan, tidak melanggar apa yang dia sudah sebutkan. Ya. Ini kita terhadap sesama. Meskipun dalam prakteknya
Orang yang mengancam itu tidak jarang adalah orang yang lemah, orang yang tidak mampu, ya. Orang yang juga diliputi rasa kekhawatiran dan ketakutan oleh orang yang ada di atasannya, ya. Oleh orang yang ada di atasnya. Dan kita ke semua makhluk ini semuanya berada dalam genggam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tahu persis penciptaan kita dari A sampai Z-nya. Allah yang menganugerahkan kita rezeki, kehidupan, dan juga bahkan kesempatan-kesempatan yang ada di dunia ini, ya. Artinya yang berhak untuk memberikan wanti-wanti, memberikan peringatan kepada kita itu sebenarnya bukan manusia, ya, karena manusia dia tidak punya apa-apa. Yang berhak itu sebenarnya sejatinya adalah Allah, karena kita ini adalah hamba Allah, karena kita ini adalah milik Allah. Berangkat dari makrifat kita bahwa kita ini adalah hamba Allah, adalah ciptaan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala punya wewenang penuh terhadap kehidupan kita, terhadap bahagia dan celakanya kita, terhadap senang dan sengsaranya kita. Maka dalam hal ini ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dengan zat yang maha qahar, yang maha berkuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa atas segala sesuatu, maka dalam kehidupan kita hendaknya bisa memahami dan mengerti kapanpun Allah berkehendak, Allah bisa saja mencelakakan kita, Allah bisa saja menjerumuskan kita, Allah bisa saja mencabut semua nikmat yang Dia berikan kepada kita, ya. Karena Dialah yang berkuasa sepenuhnya atas diri kita. Nah, pemahaman inilah yang kemudian akan menjadi filter bagi diri kita untuk tidak berbuat semaunya kita, ya. Dengan adanya akal sehat, kita paham dan mengerti bahwa hidup di dunia ini adalah selaku hamba Allah, kita jalani perintah Allah dan kita jauhi larangan-larangan Allah. Fahuwa zajirun yazjurul insan anil ma'asi wal mukhalafat. Buah dari rasa takut ini adalah tercegahnya kita daripada perbuatan maksiat dan dosa, ya. Maka di dalam mendefinisikan hukum haram itu, para ulama fikih menyatakan sesuatu itu dihukumi haram. Apa artinya haram? Jika ditinggalkan, tidak dilakukan karena mentaati Allah, ya. Jadi tidak dilakukan perbuatan haram itu karena mentaati Allah, ya. Bukan karena pertimbangan sosial, bukan karena malu dengan manusia, bukan. Tapi karena memang kita patuh, ya, kepada larangan Allah. Allah larang kita berjudi, kita nggak berjudi. Kenapa nggak berjudi? Saya patuh kepada Allah. Kenapa tidak berzina? Na'udzubillah. Karena saya patuh dengan Allah, ya. Jadi jawabannya bukan karena pertimbangan manusia. Oh nggak enak, saya kan pemuka masyarakat. Oh nggak enak kan di lingkungan saya, lingkungan baik semua, masa saya berjudi? Maka beda, ya. Sama-sama tidak berbuat maksiat, tapi nilainya berbeda. Orang yang meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat karena patuh kepada Allah, dia tidak bermaksiat, itu mendapat pahala. Itulah definisi daripada hukum haram. Apa artinya hukum haram itu? Sesuatu yang ditinggalkan karena mentaati perintah Allah, itu membikin dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau dia meninggalkan perintah Allah dasarnya karena pertimbangan makhluk, tidak enak dengan lingkungan, tidak enak dengan orang, manusia, nanti apa kata dunia, istilahnya kan begitu, ya. Artinya
citranya nggak bagus kalau dia berbuat maksiat. Maka orang yang seperti ini ya sebenarnya dia tidak meninggalkan maksiat itu tidak bisa dikatakan sebagai ketaatan kepada Allah, tapi lebih karena pertimbangan lingkungan saja. Dan dia tidak maksiat itu tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang meninggalkan maksiat, tidak berbuat dosa karena kenal Allah, itu taatnya, ketekunannya itu akan bersifat permanen ya. Karena dia tahu Allah tidak akan kemana-mana. Wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ya lalai, tidak ngantuk ya, tidak tidur ya. Jadi yang jadi pertimbangan dia ketika meninggalkan perbuatan dosa, perbuatan maksiat bukan karena manusia, tapi karena dia tahu bahwa Allah mengawasi dirinya ya. Nah, yang seperti ini mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada seorang murid datang kepada gurunya, "Tuan guru, kenapa ya? Hati saya ini ada kecenderungan ingin melakukan perbuatan dosa terus." Ya. Kata gurunya, "Kalau kau ingin buat dosa, saya pesan satu saja. Carilah bumi yang bukan buminya Allah. Carilah tempat yang kiranya ketika engkau berbuat maksiat tidak dilihat oleh Allah." Nah, kalau kau sanggup cari tempat yang tidak dilihat oleh Allah untuk berbuat maksiat, silakan kau maksiat. Ya. Maka sang murid ini tersentak. Di mana di belahan bumi ini yang tidak disorot, yang tidak diawasi oleh Allah. Ya. Semua yang bergerak diam, satu helai ya, daun yang runtuh dari pohonnya, yang rontok dari pohonnya, pergerakan manusia, bahkan langkah semut di atas batu yang hitam di kegelapan malam sekalipun, itu semuanya dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah. Tidak ada satupun yang luput. Tidak ada satupun yang luput. Jadi kita ini berada di dalam genggaman Allah, semuanya dipantau oleh Allah. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar para kekasih-kekasih Allah itu selalu ya hadir, merasa hadir di hadapan Allah. Bagaimana dia akan melakukan perbuatan dosa dan maksiat kalau dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saja kalau berada di satu ruangan, di ruangan itu diinformasikan, "Bapak, ini ruangan kita ini diawasi oleh CCTV, tapi dia tersembunyi." Nah, maka otomatis kita akan jaga gerak-gerik kita. Kita tidak akan melakukan gerak, kita tidak akan diam, kita tidak akan berperilaku yang kira-kira akan mempermalukan kita, karena kita dipantau. Siapa yang mantau? Manusia. Ya. CCTV itu alat ciptaan manusia. Manusia adalah ciptaan Allah. Jadi Allah tahu persis ya dengan apa yang kita lakukan. Bahkan nanti di hari kiamat, ketika disidang oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu, umat manusia itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada penterjemah, tidak ada mediator, langsung kita ini satu persatu di hadapan Allah ditanya oleh Allah. Ya. Ingatkah engkau di jam sekian, di hari ini, tahun ini engkau telah lakukan ini? Tidak ada yang tahu kecuali hanya aku, kata Allah. Gemetar hamba itu ketika diinterogasi oleh Allah seperti itu. Malu dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini kadang-kadang memori kita pendek. Ya, 3-4 hari yang lalu apa yang kita lakukan kita sudah lupa. Ya, maka pada pertemuan yang lalu itu kita diajarkan untuk selalu memperbanyak istighfar. Hari-hari kita itu jangan kosong dari minta ampun kepada Allah. Karena siapa tahu ada dosa yang terlewat begitu saja, bahkan mungkin kita lupa dengan dosa itu. Tahu-tahu nanti diingatkan oleh Allah nanti di hari kiamat. Maka disunnahkan, dianjurkan bagi kita pagi kita beristighfar, petang juga beristighfar minta ampun kepada Allah ya, terhadap dosa yang kita sadari dan kita tidak sadari, yang kita lakukan sembunyi-sembunyi dan juga secara terang-terangan ya.
Nah, kemudian yang menyeimbangkan sifat khauf adalah sifat roja. Sifat roja itu rasa optimis, penuh harap kepada Allah. Apa itu? Huwa zannul jamil fillahi bisababi ma'rifatil qalbi bisaati rahmatillah wa azimi lutfihi wa ra'fatihi. Ya, persangka yang bagus, yang baik pada Allah karena dia tahu bahwa Allah itu rahmatnya luas, bahwa Allah itu agung kelembutan dan kasih sayangnya. Ya. Jadi dalam diri kita harus kita bangun dua sikap ini secara imbang. Satu, harus ada rasa takut, dan yang kedua harus juga penuh harap kepada Allah. Tidak boleh kita terlalu takut sehingga kita pesimis. Pesimis dengan dosa-dosa kita, apakah diampuni oleh Allah atau tidak, sehingga membuat kita putus asa. Oh, nggak boleh. Ya. Ataupun kita terlalu overthinking, berpikir lebih, menganggap bahwa rahmat Allah begitu luas, sebanyak apapun dosa akan diampuni, sehingga membuat kita lalai, tidak mau melakukan amal kebaikan. Yang benar itu dua-duanya harus ada pada diri kita. Rasa takut menjadi filter kita untuk tidak berbuat dosa, meskipun amal kebaikan kita sudah banyak, tapi tetap kita diliputi oleh rasa takut. Nggak boleh kita merasa aman dengan sholat kita, merasa aman dengan puasa kita, merasa aman dengan khatam Quran kita, merasa aman dengan sholat tahajud kita, karena kita tidak tahu apa yang Allah rencanakan untuk kita tidak tahu. Ya. Jadi hati kita selalu diliputi rasa cemas, rasa takut, tapi di sisi yang lain penuh harap akan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa thamratuhu alhamlu alal amal bisolihat fahuwa qaidun yakudul abda ila ta'at wal muwafaqat. Nah, kalau sifat takut tadi, sifat khauf tadi itu membentengi kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka sifat roja, sifat optimis tadi menggiring kita, mendorong kita untuk semakin meningkatkan amal soleh kita, meningkatkan perbuatan taat kita. Jadi bukan malah tertipu. Ada orang kadang-kadang ya, dia tidak mau ibadah, ya, dia tidak mau sholat karena dia pernah dengar Allah Maha Pengampun. Sudahlah, insya Allah saya akan diampuni oleh Allah. Nah, yang seperti ini tipu daya dari syaitan. Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim, Allah punya sifat kasih sayang, tapi juga harus diwaspadai. Allah juga Jabbar, Allah juga Qahar, Allah juga Maha Perkasa, Allah juga Maha memaksa hamba-hambanya. Dan Allah muntakim, akan memberikan balasan yang setimpal atas perbuatan hambanya. Nah, jadi kita tidak boleh di saat kita berbuat baik merasa aman dengan kebaikan kita, merasa sudah cukup dengan kebaikan kita, dan juga di saat kita terjerembab jatuh dalam lumpur maksiat kita kemudian putus asa. Ini dua hal tidak boleh. Jadi kedua-duanya sama-sama harus imbang, sifat takut dan juga sifat optimis. Ya. Maka di sini dikatakan oleh beliau, fa'ulima annal khaufa war raja'a dawa'ani nafi'ani li amradil qulub. Maka dengan hal ini diketahui bahwa rasa takut kepada Allah dan juga berbesar harapan kepada Allah ini adalah dua terapi, ya, dua obat yang bermanfaat untuk menterapi penyakit-penyakit hati. Ya. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa sifat-sifat terpuji ini akan menyingkirkan, akan mengentaskan sifat-sifat buruk di dalam hati kita. Di dalam hati kita ini, seperti yang sudah sering saya sampaikan, kerap kali setan yuwaswis. Setan itu membisiki kita, menggoda kita. Ya. Apa bentuk godaannya? Tidak melulu, tidak selalu godaannya itu mendorong kita berbuat maksiat, tidak. Tapi ada kalanya was-wasnya itu, ya, bisikannya itu adalah ketika kita sedang baik,
ketika situasi kita sedang dalam keadaan normal, ibadah kita dalam keadaan bagus, kita dihembuskan bisikan oleh syaitan itu dengan rasa kagum kepada diri sendiri, merasa aman, merasa baik dengan amal yang sudah kita lakukan. Oh, saya pasti selamat nanti di hari kiamat. Dengan apa? Dengan sholat malam saya, dengan bacaan Al-Quran saya. Jadi dia mulai berhitung amal solehnya, ya. Menghitung amal soleh ini bahaya, ya. Yang perlu kita hitung itu bukan amal soleh. Kalau amal soleh itu biar kita serahkan kepada Allah, nggak usah pakai dihitung, ya, nggak usah pakai dihitung, serahkan kepada Allah. Yang perlu dihitung itu dosa, ya, yang mungkin tidak terhitung banyaknya. Tapi setan tadi begitu, ketika berbuat baik, ketika banyak amal kebaikan, itu dihembuskannya bisikan, oh kamu orang bagus, kamu orang baik, kamu ahli surga. Sehingga akhirnya dia lupa bahwa disitulah kemudian masuk, ya, tipu daya syaitan. Sehingga tidak jarang kadang-kadang akhirnya dia lalai, ya, merasa dirinya sudah aman, sehingga tidak jarang terjebak di dalam kekejian atau sifat-sifat yang tidak baik di dalam hatinya. Maka seperti Imam Ahmad bin Hambal, murid dari Imam Syafi'i yang dikenal sebagai ulama besar pada masanya, seorang yang soleh, seorang wali min auliyaillah, ketika beliau dalam keadaan kritis, itu murid-murid beliau mentalkinkan beliau. Ketika beliau sedang dalam keadaan koma itu, ditalkinkan beliau ini dalam keadaan kritis, la ilaha illallah. Kepala beliau goyang-goyang, geleng-geleng kepala beliau. Ya, sekali beliau tidak mengikuti la ilaha illallah. Dua kali la ilaha illallah, geleng-geleng lagi beliau. Ya, sampai akhirnya 3 kali beliau geleng-geleng juga kepala. Murid-muridnya yang melihat kejadian itu semuanya sedih dan menangis. Bagaimana mungkin guru kita, ulama besar yang selama ini terkenal kesolehannya, kebaikannya, saat ditalkin mengucapkan la ilaha illallah dia geleng-geleng kepala. Mereka melihat apa yang ada di permukaan. Tidak lama kemudian Imam Ahmad bin Hambal sadar dari masa kritisnya. Ketika beliau sadar dari masa kritisnya, beliau lihat murid-muridnya kok pada nangis semua. Beliau bertanya, kenapa kalian menangis? Akhirnya diceritakan, wahai Imam, tadi 3 kali engkau kami tuntun mengucapkan la ilaha illallah, engkau tidak mau, engkau bergeleng-geleng kepala. Maka sang imam menjelaskan, ketahuilah, di saat kalian mengucapkan, mentalkinkan saya la ilaha illallah, di saat yang sama iblis juga sedang menggoda saya. Iblis juga sedang membisikkan, ya, racunnya kepada saya. Apa yang dia bisikkan kepada saya? Wahai Ahmad bin Hambal, engkau adalah orang yang baik. Wahai Ahmad bin Hambal, engkau adalah orang yang soleh. Wahai Ahmad bin Hambal, engkau adalah orang yang selamat. Siapa yang bilang itu? Iblis. Ketika iblis bilang seperti itu, maka aku tidak akan percaya dengan ucapannya, karena itu adalah tipu dayanya. Kalau aku mengiyakan, berarti aku mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis. Sementara iblis adalah lawan yang palingnya nyata. Kebaikan yang dia sampaikan sekalipun, pasti di baliknya ada tipu daya. Maka ketika dia ucapkan, saya geleng-gelengkan kepala, dan itu bertepatan dengan kalian mentalkinkan saya la ilaha illallah. Jadi sampai menjelang beliau meninggal pun beliau tidak percaya dengan bisikan-bisikan iblis yang dikemas dalam bentuk pujian. Karena pujian itu seringkali menipu. Pujian itu seringkali membuat orang merasa di atas awang-awang, menganggap dirinya sudah baik, dan punya kecenderungan nanti lupa daratan, punya kecenderungan menganggap remeh orang lain. Itu tipu daya dari iblis. Maka orang-orang yang soleh itu mereka tidak ada yang merasa aman dengan tipu daya syaitan. Karena itu mereka tetap istiqomah, tetap menjaga dirinya, tetap betul-betul, ya,
berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang merasa aman karena tidak tahu apakah nanti akhirnya dia dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Dia nggak ada yang tahu, nggak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan. Maka sedikit pun di hatinya tidak pernah merasa aman. Tumbuh terus rasa takut kepada Allah. Takut kalau kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala dicabut dari dirinya, ya. Maka dua sifat ini akan menjadi obat yang menterapi dari penyakit-penyakit hati. Apa saja penyakit hati itu? Pertama diantaranya adalah al-aman min makrillah, merasa aman dengan tipu daya Allah. Yang kedua wal ya'as min rahmatih, putus asa dari rahmatnya Allah. Ya. Ada orang berbuat dosa, ada orang berbuat maksiat. Dosa dan maksiat di dalam kehidupan manusia itu hal yang lumrah karena kita adalah manusia. Kita tidak boleh putus asa. Kalau kemudian ketika ada orang berbuat dosa dan maksiat dan merasa bahwa Allah tidak akan ampuni dirinya, maka perasaannya itu, sangkaannya itu lebih besar dari dosanya. Ya. Kenapa? Karena putus asa dari rahmat Allah, ini termasuk dosa besar. Maka sebesar apapun dosa, seberat apapun perbuatan maksiat yang pernah dilakukan oleh seorang hamba, jangan pernah dia berputus asa dari rahmatnya Allah. Rahmat Allah begitu luas. Maka pada beberapa pertemuan yang lalu saya pernah sampaikan cerita bagaimana salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Dia datang dengan wajah yang kelihatan bingung dan resah. Kelihatan dari raut wajahnya ini orang seolah sedang menanggung beban yang berat. Datang dia kepada Rasulullah, kelihatan sumpek betul dia. Ya Rasulullah, ada apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, dosa-dosaku telah membebani diriku, seolah aku sedang menanggung gunung-gunung yang berat. Ya. Begitu banyak dosa yang sudah aku lakukan ya Rasulullah. Apa kiranya yang bisa membuat aku ringan daripada dosa-dosa ini? Maka kemudian diajarkan oleh Rasulullah sebuah doa sekaligus prinsip yang harus kita yakini. Apa bunyi doanya? Diajari oleh Rasulullah. Ya, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ampunanmu itu lebih besar, lebih luas daripada dosa-dosaku. Seberat apapun, sebanyak apapun dosaku, maka rahmatmu aku yakini lebih luas ya Allah. Jadi ini doa, tapi juga Rasulullah ajarkan kepada kita, doktrinkan kepada kita, jangan supaya kita putus asa. Sebanyak apapun dosa kita, kita ingat Allah maha luas rahmatnya. Kemudian warahmatuka, dan rahmatmu ya Allah lebih aku harapkan daripada amal perbuatanku. Jadi amal yang aku lakukan dari kebaikan-kebaikan tidak ada yang aku andalkan, itu hanya kewajiban yang aku tunaikan. Yang aku andalkan adalah kasih sayangmu ya Allah. Maka ampuni dosaku ya Allah, tidak ada yang bisa ampuni dosaku kecuali di dirimu. Maka sahabat ini ikuti Rasulullah baca doa ini. Selesai beliau baca, Rasulullah SAW mengatakan pulanglah kata Rasulullah. Ya, karena dilihat sahabat ini memahami, memaknai apa yang ada dalam kandungan doa tersebut, ya, sehingga tumbuh lagi di dalam hatinya semangat, ya, jiwa besar dan penuh harap kepada Allah. Maka beliau mengatakan keluarlah dan pulanglah, dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sifat ini harus ada pada diri kita, sifat takut, dan juga di sisi yang lain juga harus tumbuh rasa optimis kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedua sifat ini dapat memenuhi hati kita, dan mudah-mudahan di dalam keseharian kita tidak terlepas dari dua sifat ini, sehingga insya Allah kehidupan kita menjadi kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita terjebak di dalam hal-hal yang bisa membuat kita berbuat maksiat, tumbuh dalam diri kita rasa takut kepada Allah.
Dan di saat andai kata kita terjebak di dalam perbuatan dosa, itu pun tidak menyurutkan langkah kita untuk kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga Islam dan iman kita sampai akhir hayat kita, dan ketika kita pulang kepada Allah, pulang dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina waghfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya ghafur ya rahman ya rahim ya farijal ham ya kashifal gham ya mujiba da'watal muttarin irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.